Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyajikan hasil diskusi kami mengenai semiotika lambang negara. Anggota dari kelompok 1 yaitu Alisa Trista Imani, yang kedua ada Anggi Eka Sapitri, yang ketiga Brilliance Jatining Latif, yang keempat Dani Ismail, yang kelima Denisa Salva Mutiara, dan yang terakhir Yusa Isna Rajabiah. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Materi semiotika lambang negara di kelas 1 ada di tema berapa aja ya? Yuk kita lihat. Ada di tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatanku pagi hari. Pembelajaran ketiga, kompetensi dasarnya 3.1, mengenal lambang simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Cakupan materi yang ada yaitu mengenai simbol sila-sila Pancasila. Strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ketiga ini adalah menggunakan picture and picture. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, guru menyajikan gambar lambang sila-sila Pancasila. Yang kedua, siswa diminta mengamati gambar lambang sila-sila Pancasila. Yang ketiga, siswa diminta untuk menjodohkan bunyi teks Pancasila dengan simbolnya. Evaluasi pada pembelajaran ini adalah siswa diminta untuk menjodohkan bunyi teks Pancasila dengan simbolnya dengan benar. Selanjutnya ada di tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku. Pembelajaran 3. Kompetensi dasarnya masih sama, 3.1, mengenal lambang simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Cakupan materi yang ada yaitu mengenai simbol sila pertama Pancasila. Strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah menggunakan model pembelajaran picture and picture. Langkah-langkah pembelajarannya adalah yang pertama, guru menyajikan gambar lambang Pancasila. Yang kedua, siswa diminta untuk mengamati bentuk simbol-simbol dalam lambang Pancasila tersebut. Yang ketiga, siswa diminta untuk menyebutkan simbol yang berbentuk segi 4, segitiga, dan lingkaran. Evaluasi pada pembelajaran ini adalah siswa diminta untuk menentukan simbol sila pertama Pancasila. Selanjutnya ada di tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecil. Pembelajaran 3. Kompetensi dasarnya masih sama, 3.1, mengenal lambang simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Cakupan materi yang ada yaitu mengenai simbol sila kedua Pancasila. Strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran example, non-example. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, guru menyajikan gambar simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, siswa diminta untuk mengamati simbol sila kedua Pancasila tersebut. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk membuat kreasi yang berbentuk simbol sila kedua, yaitu rantai. Evaluasi pada pembelajaran kali ini adalah siswa diminta untuk membuat rantai dari kertas. Selanjutnya adalah tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku dan berada di pembelajaran pertama.
Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.1. Dan untuk cakupan materinya adalah simbol-simbol sila Pancasila, terkhusus sila ketiga. Lalu strategi pembelajarannya yaitu pertama, mode pembelajaran menggunakan picture and picture. Lalu langkah-langkahnya pertama, guru menyajikan tabel berisi sila Pancasila dan diberi warna. Siswa kemudian diminta mengamati tabel tersebut. Lalu siswa membaca teks Pancasila dan memilih sila sesuai warna dari perintah yang ditentukan. Terakhir, siswa diminta untuk memasangkan puzzle dari simbol sila ketiga. Evaluasinya yaitu siswa diminta untuk menyusun puzzle yang dimana gambar puzzle tersebut adalah pohon beringin sebagai lambang atau simbol dari sila ketiga. Selanjutnya adalah tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Dan berada di pembelajaran pertama. Kompetensi dasarnya masih sama, 3.1. Cakupan materinya yaitu simbol sila keempat Pancasila. Dan strategi pembelajarannya, pertama adalah mode pembelajaran menggunakan picture and picture. Lalu langkah-langkahnya, pertama, guru menyajikan sebuah gambar Garuda Pancasila. Lalu siswa diminta mengamati gambar tersebut. Kemudian, siswa membaca teks Pancasila itu. Lalu siswa diminta untuk menunjukkan sila keempat sesuai simbolnya. Untuk evaluasi pada pembelajaran ini yaitu siswa diminta untuk melingkari gambar yang menunjukkan sila keempat. Setelah itu, siswa diberikan penjelasan dari simbol kepala banteng itu sendiri. Dan tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, berada di pembelajaran 1. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, 3.1. Cakupan materinya adalah simbol sila kelima Pancasila. Strategi pembelajarannya, modelnya masih sama, picture and picture, dan langkahnya pertama, guru menyajikan sebuah gambar Garuda Pancasila. Siswa diminta mengamati gambar tersebut. Kemudian, siswa membaca teks Pancasila. Siswa diminta untuk memasangkan simbol Pancasila dengan silanya. Evaluasinya, siswa diminta untuk menyebutkan simbol dari sila-sila Pancasila dalam tabel. Selanjutnya pada kelas 2, terdapat pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kompetensi dasar 3.1, cakupan materinya yaitu simbol sila-sila Pancasila. Untuk strategi pembelajarannya, mode pembelajaran yang digunakan adalah picture and picture. Langkahnya yang pertama, guru menyajikan sebuah gambar Garuda Pancasila. Yang kedua, siswa diminta mengamati gambar tersebut. Selanjutnya, siswa membaca teks Pancasila dan siswa diminta untuk memasangkan simbol Pancasila dengan silanya. Sedangkan untuk evaluasi, yaitu siswa diminta untuk memasangkan simbol-simbol Pancasila, kemudian menuliskan sila Pancasila dari simbol tersebut. Selanjutnya, untuk kelas 3 di sini terdapat 2 tema, yaitu tema 1 dan tema 8. Untuk tema 1, subtema 1 di pembelajaran kedua ada KD 3.1, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Cakupan materinya, arti simbol sila pertama Pancasila. Untuk strategi pembelajarannya, model pembelajarannya yaitu example non-example. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru menyajikan gambar simbol sila pertama Pancasila. Kemudian, siswa diminta untuk mengamati gambar dan penjelasan simbol tersebut. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk menyebutkan kegiatan yang berhubungan dengan simbol sila pertama Pancasila, yaitu bintang. Nah, untuk evaluasinya, siswa diminta untuk menyebutkan kegiatan dalam mensyukuri keragaman makhluk hidup. Selanjutnya, untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. KD-nya 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Untuk cakupan materinya, arti simbol sila kedua Pancasila. Untuk strategi pembelajarannya, yaitu menggunakan model pembelajaran bercerita. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama,
guru menyiapkan bacaan mengenai simbol sila kedua Pancasila. Dan yang kedua, siswa diminta untuk mendengarkan cerita. Yang terakhir, guru berinteraksi dengan siswa dihubungkan dengan cerita. Nah, untuk evaluasinya, siswa diminta untuk menceritakan mengenai gambar simbol sila kedua Pancasila, yaitu rantai. Selanjutnya, analisis semiotika lambang negara pada kelas 3 juga terdapat pada tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka, pada pembelajaran 2. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Cakupan materinya arti simbol lambang burung Garuda. Strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran 2 ini yaitu model pembelajaran explicit instruction. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik dengan menampilkan gambar Garuda Pancasila. Kemudian, guru tersebut mendeskripsikan pengetahuan dari gambarnya. Lalu, siswa diminta untuk membaca teks tersebut. Kemudian, siswa diminta untuk mengerjakan latihan soal terkait teks bacaan tersebut. Setelah itu, guru membimbing siswa mengerjakan latihan soal terkait teks bacaan. Setelah selesai mengerjakan latihan soal, guru mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Evaluasi dari pembelajaran 2 tema 8 ini, siswa diminta untuk menulis kembali informasi mengenai lambang negara berdasarkan hasil yang telah mereka baca. Selanjutnya juga masih sama, terdapat pada tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1, Aku Anggota Pramuka, namun terdapat pada pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran 4. Kompetensi dasarnya pun juga masih sama, yaitu terdapat pada 3.1 Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Cakupan materinya, mengetahui banyaknya bulu ekor, sayap, dan leher pada lambang burung Garuda. Strategi pembelajarannya menggunakan model picture and picture. Langkah-langkah pembelajarannya, guru menyajikan sebuah gambar Garuda Pancasila. Lalu, siswa diminta mengamati gambar tersebut. Setelah mengamati gambar tersebut, kemudian siswa diminta untuk menuliskan banyaknya bulu pada ekor, sayap, dan leher burung Garuda. Evaluasian dari pembelajaran 4 ini yaitu siswa diminta untuk menuliskan banyaknya bulu pada ekor, sayap, dan leher burung Garuda yang tertera pada kolom. Selanjutnya juga sama, terdapat pada tema 8 subtema 1, namun berada pada pembelajaran 6. Kompetensi dasarnya pun juga sama, masih berada pada 3.1 mengenai memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Cakupan materinya mengenai simbol lambang burung Garuda. Strategi pembelajarannya menggunakan model picture and picture. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu pertama-tama, guru menyajikan sebuah gambar Garuda Pancasila. Kemudian, siswa diminta mengamati gambar Garuda Pancasila tersebut. Lalu, siswa diminta untuk memasangkan simbol Pancasila sesuai dengan sila-silanya. Evaluasian dari pembelajaran 6 kali ini yaitu siswa diminta untuk menempelkan potongan gambar lambang negara yang hilang sesuai dengan gambar yang sesungguhnya, serta menuliskan semboyan pada pita Garuda Pancasila tersebut. Nah, sekarang materinya ada di kelas 4 nih, yaitu ada di tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku dan pembelajaran 2. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Cakupan materinya yaitu mengenai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Untuk strategi pembelajarannya yaitu menggunakan example, non-example. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, guru menyajikan sebuah gambar mengenai sila kedua. Yang kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, siswa diminta untuk menganalisis gambar tersebut dengan kelompoknya. Yang keempat, siswa diminta untuk menyampaikan hasil analisisnya secara bergantian. Untuk evaluasinya, siswa diminta untuk mengamati gambar dan mengisi soal mengenai sila kedua Pancasila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan ajar atau content knowledge materi PPKN di kelas 1, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Dengan materi simbol sila kelima Pancasila. Di sini kami menggunakan metode ceramah dan juga role playing. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, mengapa kami menggunakan metode tersebut? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kami tahu bahwa sasaran kami adalah siswa SD kelas 1, di mana tidak semua siswa SD kelas 1 sudah bisa membaca atau menulis. Dalam arti, siswa SD kelas 1 belum bisa mencari ilmu atau informasi sendiri. Maka dari itu, masih butuh asupan atau suapan ilmu dari seorang guru melalui metode ceramah. Lalu yang kedua, mengapa role playing? Di sini kami ingin mengajak siswa SD kelas 1 untuk melatih motoriknya dan juga melatih kreativitasnya. Seperti itu. Namun, role playing di sini bukan bermain peran dalam drama atau teater, melainkan mencoba untuk menirukan simbol dari sila Pancasila oleh dirinya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan juga cara bermainnya sekarang. Pertama, untuk langkahnya adalah guru menjelaskan tentang sila kelima, simbolnya, dan juga maknanya. Lalu, guru menginstruksikan untuk membuat kelompok dengan teman sebangku dan menjelaskan jika akan bermain peran, lalu menebak apa yang diperankan oleh teman sebangkunya. Dan sedikit informasi, menurut kami, metode ini sangat bisa digunakan untuk keseluruhan materi sila Pancasila. Nah, itu langkah-langkahnya. Sekarang masuk ke cara bermain. Pertama, guru menentukan siapa yang akan menjadi peraga pertama dan juga penjawab pertama. Kedua, guru memberikan informasi kepada peraga untuk memperagakan simbol dari sila kelima sekreatif mungkin. Contohnya, memperagakan sedang menanam padi untuk simbol padi, atau membersihkan wajah dengan kapas untuk simbol kapas. Sedikit informasi, ketika guru memberikan informasi di sini, tidak selalu menggunakan lisan, namun bisa juga menggunakan tulisan ataupun printout yang diberikan oleh guru. Nah, untuk menebaknya juga, di sini menebak bukan hanya simbol saja, namun menebak silanya juga apa dan maknanya juga apa. Lalu, ketika guru bilang mulai, maka siswa pun akan memulainya. Jika sudah tertebak semuanya, maka peraga dan penjawab akan bergantian. Selanjutnya, jika sudah selesai, kami akan memberikan evaluasi. Evaluasi yang kami analisis sebelumnya di pembelajaran ini adalah hanya mencocokkan saja sila dan juga simbolnya. Menurut kami itu masih monoton dan juga tidak bervariasi, karena sudah banyak evaluasi yang seperti itu. Maka dari itu, di sini kami ingin atau menuntut siswa untuk menyusun puzzle, yang dimana gambar puzzle tersebut adalah padi dan kapas sebagai lambang atau simbol dari sila kelima. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu semiotika lambang negara pada pembelajaran PPKN di sekolah dasar rata-rata penyebaran materinya ada di kelas rendah. Namun, bisa dibilang penyebaran materi mengenai semiotika lambang negara belum mendetail. Pembelajaran mengenai simbol belum mencakup semua sila, dan kebanyakan
hanya menyatakan informasi sila dan simbolnya apa. Bahan ajar yang disajikan pun hanya berupa gambar. Untuk evaluasinya, menurut kami kurang beragam karena kebanyakan siswa diminta untuk memasangkan gambar tersebut. Nah, sekarang kita akan menyampaikan sumber bahan ajar yang menjadi referensi kita. Yang pertama ada e-book Kemendikbud kelas 1 tema 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 revisi 2017. Yang kedua ada e-book Kemendikbud kelas 2 tema 1 revisi 2017. Yang ketiga ada e-book Kemendikbud kelas 3 tema 1 dan 8 revisi 2017. Dan yang terakhir ada e-book Kemendikbud kelas 4 tema 4 revisi 2017. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.